광주에서 시작해서 서울에 도착하기까지. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Seo Moon-ju yang sedang menemani suaminya yang merupakan politikus bernama Jang Junik yang sedang mencalonkan diri menjadi Presiden Korea Selatan. Di tengah keramaian, Moon-ju membayangkan dirinya sebagai pria yang aktif dalam kegiatan sosial, mengunjungi panti jompo, menghadiri rumah ibadah, hingga berpidato dalam kampanye. Namun tiba-tiba ia ditembak orang tak dikenal di bagian leher hingga sekarat. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk Junik. Ia terbangun dan mendapati Moon-ju sudah bersiap lari pagi. Sambil berolahraga, Moon-ju mendengar berita internasional. Presiden Amerika menyatakan adanya potensi perang karena Korea Utara diduga melakukan provokasi nuklir. Amerika pun mengancam akan merespons dengan cara serupa. Sementara itu, Paik San-ho, seorang pria yang sedang meraut kayu, juga mendengarkan kabar itu. Lalu disusul klarifikasi juru bicara presiden yang menekankan upaya diplomasi. Saat Moon-ju berlari, ia sadar sedang diawasi pengawal suaminya. Rupanya Junik sengaja memerintahkannya karena khawatir ada ancaman di masa kampanye. Moon-ju, mantan duta besar Korea Selatan di Amerika, merasa tak nyaman diawasi hanya untuk sekadar lari pagi. Kilas balik memperlihatkan kiprah Moon-ju saat berpidato di PBB dan keterlibatannya dalam berbagai isu diplomatik internasional, sebelum tiba-tiba mengundurkan diri ketika kembali dari Amerika. Saat lari pagi, ia bahkan nekat kabur dari pengawalan dan memanjat tebing untuk bebas bergerak. Di sisi lain, Presiden Korea Selatan saat ini Chae Kyung-sin mengundang Moon-ju ke Gedung Biru. Dalam pertemuan itu, Kyung-sin menanyakan alasan pengunduran dirinya. Moon-ju menjawab seharusnya ia jujur bahwa hal itu berkaitan dengan pencalonan Junik. Kyung-sin kecewa karena sempat berharap Moon-ju bisa menjadi Menteri Luar Negeri. Terlebih Moon-ju berhasil mendorong tercapainya perjanjian damai Basel antara Amerika, Tiongkok, dan Korea Utara. Namun, sebagai lawan politik, Kyung-sin menegaskan rencana reunifikasi yang digagas Junik terlalu berisiko. Moon-ju mencoba meyakinkannya dan menyampaikan bahwa suaminya akan menghadiri misa reunifikasi di Gereja Perdamaian, sekaligus ingin bertemu presiden malam itu. Moon-ju kemudian menemui asistennya, Yo Mi-ji, di sebuah salon. Ia meminta maaf karena membatalkan janji, tetapi Mi-ji justru menyatakan sudah tak bisa lagi mendukung Moon-ju. Alasannya, ia tak ingin terlibat dalam politik presiden. Moon-ju pun menegaskan tugasnya sebagai istri adalah tetap berada di sisi suami meski penuh risiko. Keesokan harinya, Junik memberi Moon-ju hadiah kalung sebagai tanda terima kasih karena ia mau kembali menemaninya. Sebelum berangkat misa, Junik meminta doa agar kuat menghadapi tantangan besar. Moon-ju yang curiga suaminya menyembunyikan sesuatu meminta penjelasan setelah misa. Dalam perjalanan, pengawal Junik yang bernama Park Chang-hye bersiap mengamankan gereja. Namun, Junik justru melarang tim keamanan masuk dan malah meminta Moon-ju membelikannya buah persik, di mana permintaan itu terasa begitu janggal. Sesampainya di gereja, mereka disambut demonstrasi penolak reunifikasi. Moon-ju melihat sosok berseragam tentara yang mencurigakan. Di dalam gereja, kamera yang dikendalikan San-ho merekam situasi. Saat misa selesai, tentara tersebut menuduh Junik berkhianat pada militer Korea Selatan lalu menembaknya. Moon-ju berusaha melindungi suaminya dan berjanji akan membujuknya agar mundur dari rencana reunifikasi. Dalam kondisi kritis, Junik hanya sempat berbisik buah persik. Kekacauan terjadi, tembakan membabi buta diarahkan ke pengawal, hingga tentara itu mencoba menembak Moon-ju. San-ho mencegahnya, sementara sang tentara menelan pil bunuh. Moon-ju histeris menyaksikan suaminya sekarat, sementara seorang pastor mendoakan mereka. Berita penembakan segera tersebar. Di rumah sakit, ibu Junik, Lim Ok-seon, adiknya Jang Jun-sang, dan neneknya tiba untuk melihat kondisinya. Asistennya, Mi-ji yang tadinya hendak terbang ke Amerika, membatalkan keberangkatannya setelah mendengar kabar. Polisi mengungkap tersangka bernama Kim, anggota militer aktif sekaligus simpatisan kelompok anti-reunifikasi.
Namun upaya medis gagal menyelamatkan Junik, ia meninggal karena pendarahan hebat. Munju pun jatuh terduduk, hancur oleh kepergian suaminya, hanya bisa menggenggam buah persik terakhir pemberiannya. Berita kematian Jang Junik segera mengguncang seluruh negeri. Situasi politik menjadi kacau, sementara Partai Junik harus menentukan langkah selanjutnya terkait pengganti kandidat presiden. Pada malam hari saat makan bersama keluarga, Nenek Junik menyinggung bahwa kini ada 3 janda dalam rumah mereka. Dengan nada sinis, ia menyindir menantunya yang masih sehat, bahkan menyalahkan Munju karena tidak memiliki anak dan hanya hidup dari warisan suaminya. Mendengar itu, Ok Seon menegaskan bahwa mertuanya sudah memastikan semua harta akan jatuh ke putra kedua, bukan dirinya. Ia lalu menyindir Munju yang dianggap paling beruntung. Jun Sang pun menyela, menyatakan dirinya siap menggantikan sang kakak sebagai kandidat presiden dan yakin bisa menang telak. Ok Seon menanggapi dengan sindiran, menyebut ada yang diam-diam senang atas kematian Junik, salah satunya Huang Mangi. Ia juga menilai Jun Sang lebih cocok menjadi jaksa daripada presiden. Menurutnya sosok yang paling tepat menggantikan Junik justru Munju, karena ada aturan tak tertulis bahwa janda tidak pernah kalah dalam pemilu. Tak lama tim hukum datang membawa surat warisan. Isinya mengejutkan, seluruh harta Junik jatuh kepada Seo Munju. Hal ini memicu penolakan keras keluarga besar Jang. Namun tim hukum menegaskan semua itu sah secara legal. Nenek Junik kembali menyindir bahwa keluarga Jang membangun kekayaan dari nol, sementara Munju yang datang tanpa latar belakang kini menguasai semuanya. Ok Seon menuntut penjelasan, karena kabar ini pasti menjadi buah bibir. Seorang janda politikus menerima seluruh warisan mendiang suaminya. Munju menjawab bahwa ia tidak tahu menahu soal pengurusan harta. Namun, ia yakin Junik sengaja melakukan itu agar keluarga tidak lagi merendahkannya. Dengan tegas, Munju menegaskan ia bukan perempuan tanpa asal-usul, melainkan lahir dari seorang ibu yang berjuang keras membesarkannya dengan kasih sayang. Meski begitu, Ok Seon tetap merasa tidak adil, sebab harta 3 generasi kini jatuh ke tangan orang luar. Mendengar itu, Munju memutuskan untuk mendonasikan seluruh harta tersebut dan meninggalkan Korea. Jun Sang bersama ibunya pun merencanakan gugatan hukum dengan pengacara terbaik untuk merebut warisan kembali. Namun Munju menantang mereka, jika ingin menggugat silakan saja. Ia bahkan menyindir karena rapat keluarga digelar di rumahnya, padahal rumah itu sudah sah menjadi miliknya. Tak lama Jun Sang mengejar Munju. Ia mencoba meyakinkan agar Munju bekerja sama dengannya, mendonasikan sebagian harta untuk mendukung kampanyenya menjadi presiden. Munju menolak tegas dan meminta Jun Sang menggugat saja. Di sisi lain Sanho yang sedang memperbaiki kalung Munju menerima telepon dari rekannya, Iten dari luar negeri. Iten mengabarkan bahwa Munju sebenarnya berada dalam ancaman, dan ada klien yang meminta Sanho menjadi pengawalnya secara diam-diam. Sementara itu, polisi merilis foto tersangka penembakan yang bernama Kim Yong Jun. Munju bersama asistennya, Miji, melakukan penyelidikan pribadi. Polisi menemukan di rumah Yong Jun banyak foto dan data Junik, menandakan ia melakukan aksi itu dengan penuh kesadaran karena menolak gagasan reunifikasi. Munju kemudian mencari tahu tentang Sanho. Informasi yang ia peroleh simpang siur. Ada yang bilang ia pembelot Korea Utara, ada yang menyebut ia dari Rusia, dan hasil lain menunjukkan ia adalah warga Amerika. Merasa frustasi, Munju menangis di trotoar, tanpa sadar Sanho terus mengawasinya dari jauh. Sanho kagum pada keteguhan Munju yang tetap tegar meski diterpa badai. Ia bahkan berkata pada rekannya bahwa Munju lebih kuat dari yang mereka kira, sehingga ia sendiri merasa tidak pantas menjadi pengawalnya. Munju kemudian mengunjungi gereja. Pastor Inbo menenangkannya, mengatakan bahwa semua yang terjadi pasti memiliki alasan yang kelak membuatnya lebih kuat. Munju mengaku datang bukan untuk berdoa, melainkan mencari Sanho. Saat keluar gereja, ia menemukannya menunggu di halte bus. Sanho menyampaikan bela sungkawa dan mengembalikan kalung Munju. Namun, percakapan mereka ternyata diawasi oleh orang-orang misterius. Sanho lalu membawa Munju ke sebuah lorong. Ia meminta Munju pergi lebih dulu, sementara dirinya menghajar orang-orang yang membuntuti. Mereka kemudian kabur bersama menuju pegunungan untuk berbicara lebih jauh. Di sana, Sanho menyarankan mematikan senter agar terbantu oleh cahaya kota Seoul. Munju bertanya tentang kata-kata terakhir penembak suaminya. Sanho menjawab, penembak itu hanya berkata bunuh mata-mata itu.
Menurut Munju, jelas pelaku bukan sekedar orang gila, pasti ada dalang besar di baliknya. Sanho lalu memperlihatkan rekaman CCTV gereja. Di sana terlihat penembak meletakkan sebuah kartu. Ia sudah mencoba menghubungi nomor pada kartu itu, tetapi tidak aktif. Anehnya tak lama kemudian banyak petugas keamanan mendatangi wartel yang ia gunakan. Dari situ, Sanho menyimpulkan orang di balik kartu itu memiliki kekuasaan besar. Scene berpindah ke Direktur Yuon Hak yang menanyai Presiden tentang kepercayaannya pada Munju. Sementara itu, Okseon terlihat stres, bahkan merendam wajahnya di wastafel. Di sisi lain, Sanho menunjukkan bukti CCTV lain. Sebelum menembak Junik, pelaku sempat bertemu dengan seseorang dan ternyata orang itu adalah Junsang. Di tempat lain, Anderson Miller, yang menjabat sebagai asisten wakil Menteri Luar Negeri untuk Korea Selatan, menemukan sebuah masalah penting. Ia kemudian meminta bantuan kepada Junik. Sejak saat itu, Junik mulai menjadi incaran orang-orang misterius karena permintaan Anderson menyangkut isu yang sangat sensitif, yaitu hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sementara itu, Sanho mulai tertarik pada Munju setelah pidatonya tentang penyatuan Korea Utara dan Selatan menjadi viral. Di sisi lain, Munju yang ingin menyelidiki kematian suaminya bertanya kepada Chang Hye, asisten pribadi Junik, mengapa Junik pernah memintanya meningkatkan keamanan untuk dirinya. Chang Hye menjawab bahwa saat itu ia sering melihat Junik menelepon diam-diam, seolah ada sesuatu yang sedang diurus. Karena itulah Junik memintanya meningkatkan pengamanan bagi Munju. Ingatan Munju kemudian kembali pada obrolan Junik tentang gambar tupai. Ia akhirnya menyadari bahwa tupai yang dimaksud adalah adiknya sendiri, yaitu Junsang. Dari situlah Munju mengerti bahwa kemungkinan besar semua ini diatur oleh Junsang. Munju lalu meminta bantuan Miji untuk menyelidiki keluarga tentara yang diduga sebagai pelaku penembakan Junik. Namun saat Miji tiba di rumah keluarga tersebut, ternyata mereka sudah dijemput orang-orang tak dikenal dan dibawa ke suatu tempat. Tak lama kemudian, Pastor Inbo menyarankan Sanho untuk segera meninggalkan Korea Selatan dan kembali ke negaranya demi keselamatan keluarganya, terutama sang nenek. Merasa ada yang aneh, Sanho bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang pernah dibahas Junik dengan pastor. Namun Inbo tidak mau menjelaskan detail, hanya berpesan agar Sanho pulang. Ia bahkan memberikan kalung dan sebotol anggur sebagai bentuk perlindungan, serta mengizinkan Sanho membawa Alkitab miliknya agar merasa tenang. Sementara itu, Miji membuntuti keluarga tentara yang akan dikeluarkan dari Korea Selatan. Di bandara terungkap bahwa semua itu adalah rencana Junsang. Karena ketahuan mengikuti, Miji pun diculik. Junsang kemudian menelpon Munju, memintanya datang jika ingin Miji selamat. Saat Munju tiba, Junsang menuduh bahwa Junik sebenarnya adalah mata-mata. Namun Munju menolak mempercayai tuduhan itu karena ia sangat mengenal suaminya. Junsang bahkan menambahkan bahwa Sanho patut dicurigai sebab ia berada di gereja saat penembakan terjadi. Menurutnya Sanho bisa saja utusan Amerika untuk menyingkirkan Junik. Dengan alasan itu, Junsang berusaha memaksa Munju mendukung pencalonannya sebagai presiden. Sebagai imbalan, ia berjanji akan menutup rapat-rapat kasus tersebut. Munju menolak keras, menegaskan bahwa ia percaya pada suaminya dan bertekad mengungkap kebenaran. Ia hanya meminta izin berbicara sebentar dengan Miji. Saat bertemu, Munju menenangkan Miji dan berjanji akan membebaskannya dalam 24 jam. Namun Munju sendiri belum menyadari betapa berbahayanya situasi yang ia hadapi. Di sisi lain, Sanho menemukan selembar kertas berisi nomor di dalam Alkitab pemberian Pastor Inbo. Ia merasa khawatir dan membatalkan niatnya untuk kembali ke negaranya. Ia pun kembali ke gereja, di mana kebetulan Munju juga sudah tiba. Saat mereka masuk, ruangan pastor tampak berantakan. Sanho memberi isyarat agar Munju diam, karena ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Ia lalu memberitahu bahwa Pastor Inbo sudah meninggal. Tak lama setelah itu, seorang pria misterius muncul mencari sesuatu. Sanho mengunci pintu dan meminta Munju menunggu sementara ia menghadapi pria itu. Pertarungan pun terjadi, tetapi pria tersebut berhasil kabur ketika petugas gereja datang. Menyadari situasinya semakin genting, Sanho buru-buru mengajak Munju kabur melalui pintu rahasia menuju ruang bawah tanah, karena ia tidak ingin Munju diperiksa petugas gereja terkait kematian mendadak dari Pastor Inbo.
Okseon pada saat itu didatangi oleh Direktur Yoon Hak, orang kepercayaan Presiden. Ia menanyakan penyebab kematian anaknya, mengapa hidup Junik berakhir begitu tragis. Yoon Hak menjawab bahwa besar kemungkinan Junik adalah seorang mata-mata. Meski Okseon menolak mempercayai tuduhan itu, Yu menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan penyelidikan dan meyakini Junik memang mata-mata. Ia bahkan menambahkan bahwa kematian Junik mungkin karena hal itu. Yu juga memperingatkan agar Okseon berhati-hati terhadap seorang pria di foto yang ia berikan, Paik Sanho. Menurutnya Sanho berbahaya, apalagi kebetulan ia ada di lokasi saat Junik kehilangan nyawa. Sementara itu Munju mulai curiga pada Sanho karena ia selalu berada di tempat kejadian, baik saat Junik maupun Pastor Inbo meninggal. Sanho menanggapi dengan tenang. Ia balik bertanya, jika Munju tidak percaya padanya, mengapa ia mau ikut bersamanya ke ruang bawah tanah? Sanho lalu memberitahu bahwa Pastor Inbo sebenarnya tewas karena diracun. Sanho mengajak Munju mengambil sesuatu yang pernah dititipkan pastor kepadanya, yaitu sebuah botol anggur. Ketika isinya dibuang, mereka menemukan pena berisi foto dan surat. Foto itu menunjukkan sebuah pulau dan kapal selam, kapal yang pernah disebut Anderson Miller kepada Junik ketika ia meminta bantuan. Kapal selam tersebut adalah milik Korea Utara. Menurut pengamatan Amerika Serikat, kapal itu membawa nuklir. Hal itu memicu ketakutan jika sewaktu-waktu rudal nuklir diluncurkan. Amerika segera mengadakan rapat darurat dan bahkan mengancam akan menyerang Korea Utara dengan nuklir mereka sendiri. Anderson sempat mencoba menjelaskan, namun ditolak dan bahkan dilarang masuk ke ruang pertemuan. Anderson yang panik akhirnya meminta bantuan kepada Junik, karena ia tahu Junik juga menginginkan perdamaian antara utara dan selatan. Namun kini keberadaan Anderson tidak diketahui, kemungkinan ia bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Menyadari situasi semakin genting, Munju meminta Sanho segera menyelamatkan keluarganya di Korea Utara sebelum perang pecah. Setelah itu, Munju menegaskan bahwa tugas Sanho sudah selesai dan ia sendiri yang akan melanjutkan langkah berikutnya. Sebagai tanda terima kasih, Sanho memberikan kalung peninggalan Pastor Inbo kepadanya. Munju kemudian menemui Presiden Korea Selatan. Ia berharap bisa mendapatkan dukungan setelah menjelaskan isi surat dari Anderson. Namun hasilnya mengecewakan. Presiden justru mengatakan bahwa kematian Junik adalah bagian dari rencana Amerika, sambil tetap menuduh Junik sebagai mata-mata. Presiden meminta Munju menjauh dari masalah ini dan segera pergi ke luar negeri. Ia juga menegaskan perdamaian Korea tidak mungkin terjadi karena Amerika tidak akan pernah menyetujuinya. Lebih jauh lagi, pengunduran diri Munju dari jabatannya sebagai duta PBB bukanlah keputusan pribadi, melainkan pemecatan. Merasa dikhianati, Munju sadar ia tak bisa lagi berharap pada presiden. Ia pun memutuskan melanjutkan rencananya sendiri. Di sisi lain, Sanho berangkat menuju Korea Utara dengan menumpang kapal yang singgah di Tiongkok. Dari sana, ia berusaha mencari kapal lain untuk menyeberang, meski harus membayar lebih mahal. Namun saat tiba di perbatasan, penjagaan ketat membuatnya berpikir ulang. Akhirnya ia memutuskan kembali ke Korea Selatan dan memilih untuk melindungi Munju. Munju lalu menemui ibu mertuanya Okseon. Awalnya, Okseon mengaku tidak menyukai Munju. Namun setelah menyelidiki masa lalunya melihat prestasinya dan menyadari betapa besar peran Munju bagi Junik, akhirnya ia menerimanya sebagai menantu. Munju mengungkapkan niatnya, ia ingin maju sebagai calon presiden menggantikan Junik, dengan syarat Junsang harus mundur dan pergi ke luar negeri. Untuk meyakinkan Okseon, ia berjanji seluruh harta peninggalan Junik yang diwariskan kepadanya akan diberikan kepada sang ibu mertua. Okseon pun menyetujui rencana itu dan bertanya langkah pertama yang harus dilakukan. Munju menjawab, bebaskan Miji yang saat itu masih ditawan Junsang. Setelah itu mereka bersepakat untuk bekerja sama. Setelah meninggalkan rumah mertuanya, Munju pergi menemui Pak Kim, seorang penulis yang dulu sering menjadi tempatnya berdiskusi. Pak Kim memiliki banyak karya tulis, meski jarang mempublikasikan tulisannya yang berkaitan dengan politik. Ia pun bertanya apa tujuan Munju datang menemuinya. Munju mengatakan bahwa ia ingin mengetahui siapa dalang di balik kematian suaminya. Apalagi dari catatan telepon terakhir, Junik sempat berbicara dengan Pak Kim. Pak Kim menjelaskan bahwa pembicaraan terakhir mereka adalah soal surat dari Anderson Miller yang juga sudah dibaca Munju. Karena kecewa dengan kondisi pemerintahan saat itu, Pak Kim berniat pindah ke Argentina. Namun Munju menahannya.
Ia masih membutuhkan bantuan dan saran-saran Pak Kim karena ingin mencalonkan diri menggantikan suaminya sebagai presiden. Di sisi lain, Ok Seon bergerak cepat dengan memanfaatkan kekuatan media. Ia menyebarkan video Moon Joo saat membela suaminya ketika Junik ditembak. Ia juga menemui ketua partai Junik yang bernama Huang Manggi. Selama ini, Huang selalu menghalangi langkah Junik karena tidak menyukai keputusannya. Supaya hal yang sama tidak terjadi pada Moon Joo, Ok Seon mengancam akan membongkar rahasia masa lalu Huang bahwa ia memiliki anak di luar nikah. Huang yang terpojok akhirnya setuju mendukung pencalonan Moon Joo sebagai presiden. Perlahan, popularitas Moon Joo pun meningkat di media. Bahkan hasil survei sementara menunjukkan elektabilitasnya mencapai 43,5%. Usai bertemu Pak Kim, Moon Joo mendatangi Jun Sang. Ia mengancam Jun Sang dengan rekaman bukti kelam masa lalunya saat ia menyiksa seorang perempuan yang minum bersamanya. Jun Sang sadar bahwa gaya ancaman ini adalah ciri khas ibunya, menandakan Moon Joo telah berhasil membujuk Ok Seon mendukungnya sebagai calon presiden. Meski terpojok, Jun Sang bersumpah tidak akan tinggal diam dan berjanji membalas dendam. Sementara itu, Ok Seon semakin gencar mengerahkan media dan koneksinya untuk mengangkat nama Moon Joo. Keesokan harinya, Huang Manggi secara resmi mengumumkan kepada media bahwa partainya akan mengusung Moon Joo sebagai calon presiden berikutnya. Chang He memberitahu Moon Joo bahwa namanya sedang ramai diperbincangkan, masyarakat bersimpati, dan banyak yang berharap ia benar-benar maju sebagai calon presiden. Namun mereka masih kesulitan menghubungi Anderson. Chang He mencoba memulihkan alamat komunikasi rahasia yang biasa digunakan Junik dan Anderson. Saat itu Ibu Ok Seon juga datang dan menyarankan Moon Joo mengikuti naskah pidato yang telah disiapkan oleh seorang penulis. Tapi masalah baru muncul. Huang Manggi memperingatkan Ok Seon bahwa Amerika tidak menyukai Moon Joo dan mereka mungkin akan menargetnya. Di waktu yang sama, San Ho yang baru kembali ke Korea Selatan mengetahui Moon Joo mencalonkan diri sebagai presiden. Ia memperbarui kontraknya untuk menjadi pengawal Moon Joo karena sudah tahu siapa yang akan mencoba menyerangnya pada hari kampanye. Keesokan paginya, Moon Joo mendapat telepon dari ibu presiden. Dengan nada marah, ia menuduh Moon Joo berkhianat karena secara mengejutkan mencalonkan diri sebagai presiden. Namun meski kesal, ibu presiden tetap memperingatkan Moon Joo untuk berhati-hati. Amerika jelas tidak menyukai kebijakan reunifikasi Korea yang dulu diperjuangkan Junik dan kini dilanjutkan oleh Moon Joo. Keesokan harinya, Moon Joo memulai rangkaian kunjungan ke masyarakat. Tujuannya yang pertama adalah pemakaman nasional, tempat ia bertemu dengan banyak warga yang ternyata mendukung pencalonannya sebagai presiden. Di sana, Moon Joo ikut serta dalam penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Dari kejauhan, San Ho sudah bersiap mengawasinya untuk memberikan perlindungan. Setelah itu, Moon Joo melanjutkan perjalanan menuju stasiun kereta. Namun, saat bersamaan, San Ho mendapat kabar mengejutkan bahwa di dalam kereta yang akan ditumpangi Moon Joo telah dipasang bom. San Ho yang panik berusaha menelpon Moon Joo, tetapi panggilannya tak dijawab karena Moon Joo sedang sibuk menyapa warga. San Ho lalu mendatangi Chang He dan memintanya menghubungi Moon Joo agar jangan masuk ke dalam gerbong. Sayangnya, Moon Joo sudah terlanjur naik dan duduk di kursinya. San Ho segera memberi instruksi agar Moon Joo tidak bergerak sedikitpun dari tempat duduk itu, sembari menanyakan stasiun pemberhentian berikutnya. Ia bergegas menuju lokasi, meminta polisi segera dilibatkan, sementara Chang He mengabarkan situasi genting itu pada Ok Seon yang hanya bisa berpesan agar Moon Joo selamat. Setibanya di kereta, San Ho langsung memeriksa kursi Moon Joo. Benar saja, di bawahnya terpasang bom berisi paku yang bisa melukai penumpang jika meledak. Polisi segera datang dan mengevakuasi penumpang lain, sementara waktu tersisa hanya 6 menit. San Ho menenangkan Moon Joo yang ketakutan. Ia duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja asal Moon Joo mengikuti instruksinya. Perlahan ia memindahkan Moon Joo ke kursinya, sementara dirinya menempati kursi berisi bom itu. Moon Joo berhasil keluar namun ledakan terjadi beberapa detik kemudian. Moon Joo ketakutan membayangkan San Ho tewas. Beruntung, meski tubuhnya terluka dan terkena paku, San Ho masih hidup. Moon Joo merasa lega melihatnya masih bisa berdiri di gerbong. Setelah mendapat pertolongan medis, Moon Joo tetap melanjutkan aktivitas kampanyenya, tidak ingin mengecewakan para pendukung. Dalam pidato di hadapan publik,
Munju memilih berbicara dengan kata-katanya sendiri, bukan teks yang disiapkan Ok Seon. Ia bercerita tentang masa mudanya di luar negeri dan tekadnya kembali ke Korea untuk berkontribusi bagi bangsa. Malam itu juga, Munju resmi mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden. Pendukungnya, ketua partai, dan bahkan Ok Seon menyambutnya dengan penuh sukacita. Dari kejauhan, Munju tahu Sanho tetap setia mengawasinya. Usai acara, Munju bersama Sanho mendatangi kantor polisi untuk melaporkan insiden bom. Saat saling bertatapan, keduanya seolah bisa membaca isi hati masing-masing. Malam harinya, mereka bertemu di gereja. Munju bertanya bagaimana Sanho selalu muncul di saat yang tepat. Sanho pun menjelaskan bahwa ia memang ditugaskan oleh seorang klien untuk melindungi Munju, namun kini ia sendiri yang menawarkan diri menjadi pengawal pribadinya. Alasannya sederhana, mereka memiliki tujuan yang sama, menghentikan perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Munju pun menerimanya. Sementara itu, dari lautan, kapal milik Korea Utara yang muncul ke permukaan meluncurkan sebuah peluru menuju pulau yang belum diketahui tujuannya. Sementara itu, Seo Munju bersama Miji dan Chang Hae diam-diam mulai menyelidiki identitas asli Paik Sanho, termasuk rekam jejaknya sebagai pengawal yang dikenal tak pernah gagal melindungi klien. Chang Hae yang curiga menuding Sanho sebagai pembunuh bayaran internasional, bahkan menyebut bahwa Sanho tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas. Ia menambahkan, Sanho memang menjadi sukarelawan di gereja, tetapi lingkaran pergaulannya banyak dipenuhi pembelot, sehingga kecurigaannya semakin menguat bahwa Sanho mungkin agen Korea Utara. Namun Munju menegaskan agar mereka tidak gegabah menuduh tanpa bukti. Menurutnya, satu-satunya cara untuk mengetahui tujuan Sanho adalah dengan merekrutnya sebagai pengawal pribadi. Malam harinya, Munju teringat ucapan Chang Hae yang menuding Sanho memiliki maksud tersembunyi dengan menjadi pengawalnya. Di saat yang sama, ia membuka sebuah email dari luar negeri yang berisi kisah tentang Sanho yang dahulu menjadi pengawal khusus ibunya. Isi pesan itu juga memuji keputusan Munju yang telah mempercayakan keselamatan dirinya pada Sanho. Keesokan paginya, Munju pergi ke pasar untuk membawa sebongkah biji besi. Ia menyerahkannya pada seorang pemilik toko untuk diperiksa, meski tujuan sebenarnya belum ia ungkapkan. 대통령은 왜 베이징에 갔을까요? Munju mengunjungi Pak Im. Saat itu mereka melihat berita tentang Presiden Chae Kyu-shin yang melakukan kunjungan mendadak ke Beijing. Munju lalu bertanya alasan dibalik kunjungan itu. Pak Im berpendapat, mungkin Presiden ingin meminta Tiongkok menjadi penengah. Tak lama Munju menerima pesan dari seseorang bernama Shin yang mengirim alamat Wisma Negara Tiongkok, beserta foto dua perempuan bernama Madam Cho dan Jin Suryeon, penerjemah Kim Han-sang untuk bahasa Inggris dan Mandarin. Dari pesan itu, terungkap bahwa sambutan terhadap Presiden Chae Kyu-shin tidak begitu baik. Munju pun bertanya-tanya mengapa Tiongkok mendukung pecahnya perang, padahal mereka juga akan merugi. Pak Im lalu menjelaskan, jika Korea Utara beraliansi dengan Tiongkok dan negara sekutu lainnya, maka Amerika Serikat akan menghadapi krisis besar. Ia menambahkan Direktur CIA kini berada di Seoul, dengan alasan menyelidiki kematian Junik sekaligus mengawasi pencalonan Munju sebagai presiden. Pak Im juga mengungkapkan bahwa pengeboman di gerbong kereta yang menimpa Munju didalangi pihak Amerika, dan mereka akan terus menebar ancaman. Meski begitu, Munju tidak gentar. Ia bertekad untuk melawan semua ancaman itu. Pak Im menekankan, dukungan besar rakyat Korea Selatan menjadi alasan Munju menjadi target Amerika, sehingga Munju harus memastikan rakyatnya benar-benar menginginkan reunifikasi damai. Malam itu Munju menemui ibu mertuanya Ok Seon di halaman rumah. Ia memutuskan pindah dari rumah mendiang suaminya demi keamanan. Ok Seon curiga, keputusan itu datang dari Paik Sanho, pengawal baru yang mencurigakan namun memikat banyak wanita, apalagi ia sudah 2 kali menyelamatkan nyawa Munju. Ia mengingatkan, jika Munju sampai jatuh hati pada Sanho, maka semua rencana akan hancur. Namun Munju menegaskan, ia punya alasan untuk menyelidiki mengapa Sanho menyelamatkannya, karena ia yakin kunci misteri kematian Junik ada pada pria itu. Keesokan harinya Munju benar-benar pindah ke rumah baru yang direkomendasikan Sanho. Ia membawa serta para pengawalnya, termasuk Chang Hae dan asistennya, Miji. Sanho menerapkan banyak aturan ketat, seperti melarang Munju meletakkan foto di samping tempat tidur maupun membuka jendela sembarangan karena bisa menjadi celah bagi pengintaian.
Ia juga meminta Munju menempati kamar dekat dirinya yang semula disiapkan untuk Miji agar lebih mudah melakukan penyelamatan darurat. Chang He merasa keberatan dengan cara Sanho hingga Munju memutuskan berbicara langsung dengannya. Munju menegaskan bahwa ia selalu mendengar pendapat timnya dan jika Sanho serta Chang He tak bisa bekerja sama, maka ia sulit mempercayakan diri pada Sanho. Sanho dengan tenang menjawab bahwa semua yang ia lakukan semata-mata demi keselamatan Munju. Tak lama kemudian, Okseon datang berkunjung untuk melihat kondisi rumah baru Munju. Ia terkejut melihat Sanho memasak di dapur, sementara Chang He menambahkan bahwa Sanho bahkan berjaga tidur di dekat kamar Munju. Hal itu membuat Okseon semakin curiga Sanho berusaha mendekati menantunya. Ia pun meminta Chang He untuk terus mengawasi Sanho. Sanho yang mendengar percakapan itu hanya diam, namun memperhatikan keduanya dari dapur. Okseon juga meminta bantuan Chang He memeriksa kemungkinan adanya alat penyadap di rumahnya, karena ia yakin ada pihak yang ingin memata-matai dirinya sekaligus mencari tahu kebenaran di balik kematian anaknya. Malam itu, Munju kembali berkampanye di hadapan publik. Ia mengingat pesan Pak Im agar mampu menyentuh hati para pendukungnya. Namun di tengah kampanye, Sanho melihat seorang pria mencurigakan di lantai 2 podium dan segera melaporkannya pada Chang He. Sayangnya, Chang He menanggapinya dingin dan hanya menyuruh Sanho fokus menjaga Munju di dekat panggung. Setelah kampanye, rombongan bergerak ke lokasi berikutnya. Dalam perjalanan, Sanho kembali merasa firasat buruk, terutama ketika ia melihat pria mencurigakan yang sama dengan tato gangster di lehernya. Ia juga memperhatikan sopir truk mogok yang menyebabkan kemacetan. Sanho memperingatkan akan adanya ancaman. Benar saja, sebuah truk tiba-tiba menabrak mobil mereka dari belakang, disusul ledakan besar tak jauh di depan. Untungnya, Sanho dengan sigap mengambil alih kemudi sehingga mereka selamat dari jebakan tersebut. Setelah kejadian, Sanho segera membawa Munju ke stasiun bawah tanah, tempat yang dianggap paling aman agar tidak terlacak. Ia juga meminta Munju mematikan ponselnya demi keamanan. Sementara itu, Chang He yang menonton berita kecelakaan panik ketika melihat mobil Munju. Tak lama kemudian, Miji datang dan menceritakan apa yang terjadi, namun mereka gagal menghubungi Munju maupun Sanho. Di ruang bawah tanah, Sanho menjelaskan bahwa firasat buruk sudah ia rasakan sejak kampanye. Ia menenangkan Munju agar tetap kuat karena ancaman serupa akan terus datang. Saat itu, ia juga menyadari luka kecil di kening Munju lalu mengobatinya. Setelah kondisi aman, mereka kembali pulang. Chang He yang panik menegur Sanho karena tak bisa dihubungi, tetapi Sanho menegaskan bahwa semua itu demi menghindari pelacakan. Miji membenarkan alasannya. Tak lama, Sanho menelpon temannya di luar negeri untuk mencari tahu siapa klien sebenarnya yang memintanya melindungi Munju. Namun temannya enggan menjawab dan menyuruhnya tetap menjalankan tugas. Kesal dengan sikap itu, Sanho memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan mereka. Di sisi lain, Chang He semakin curiga. Ia menuduh bahwa semua bahaya yang menimpa Munju justru ada karena keberadaan Sanho. Tapi Munju meminta Chang He tidak berspekulasi tanpa bukti. Setelah itu, Chang He mendatangi rumah Okseon. Di sana ia menemukan alat-alat penyadap di beberapa ruangan, termasuk di kamar Junsang, adik Junik. Ia menduga penyadapan dan kematian Junik berkaitan dengan Junsang. Meski demikian, Okseon tetap menaruh curiga pada Munju, sebab seluruh harta Junik diwariskan kepadanya. Ia bahkan diam-diam meminta Chang He menyelidiki Munju, menjanjikannya jabatan dan menghadiahi sebuah jam tangan. Malam harinya, Munju dihantui mimpi buruk tentang penembakan Junik. Ia terbangun dengan gelisah, lalu Sanho mengajaknya lari pagi di tepi sungai. Saat berbicara, Munju menanyakan asal-usul rumah yang kini mereka tempati. Sanho menjelaskan rumah itu diberikan oleh kenalannya yang tahu Munju akan menempatinya. Meski begitu, Munju masih belum sepenuhnya percaya dan mengembalikan kalung pemberian Pastor Inbo kepada Sanho. Keesokan paginya, Chang He menghubungi Munju. Ia mengaku menemukan ponsel kedua milik Junik bukan ponsel utamanya. Dari hasil peretasan, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, tapi memilih tidak memberitahu Munju. Ia segera menghapus jejak dari komputernya, lalu pergi terburu-buru. Miji yang melihat Chang He tergesa-gesa mencoba menghubunginya, namun tak diangkat. Karena curiga, ia memutuskan membuntutinya. Sementara itu,
Munju dan Sanho tiba di kantor dan mendapati ruang kerja Chang Hye sudah kosong, bahkan komputernya direset. Tak lama, Miji menyaksikan mobil Chang Hye mengalami kecelakaan akibat barang jatuh dari truk di depannya. Sebelum kejadian, Chang Hye sempat menelepon seseorang, meski tak diketahui siapa. Miji segera menolong dan membawanya ke rumah sakit. Dalam kondisi kritis, Chang Hye sempat mengatakan kemungkinan besar Junik adalah seorang mata-mata. Ia juga menyebut ponsel Junik yang ditemukan sebelumnya sudah ia reset. Di saat yang sama, Munju menerima pesan misterius berisi alamat tertentu. Bersama Sanho, ia mendatangi lokasi tersebut. Betapa terkejutnya Munju ketika menemukan rumah itu berisi barang-barang milik Junik, termasuk foto dirinya bersama seorang wanita dan seorang anak laki-laki. Tak lama, anak dalam foto tersebut masuk ke ruang tamu dan memanggil ibunya. Wanita itu kemudian mengajak Munju berbicara empat mata. Wanita yang meminta Munju datang ke kediamannya ternyata bernama Kang Hana, selingkuhan Junik. Dengan nada menyindir, ia bertanya pada Munju dari mana sebaiknya ia memulai kisahnya bersama Junik. Menyadari suasana yang tegang, Sanho segera mengajak anak Hana bermain agar Hana bisa bicara lebih leluasa dengan Munju. Hana kemudian mengungkapkan bahwa ia dan anaknya sering berada di gereja yang sama dengan Munju dan Junik. Ia juga menjadi saksi mata saat Junik kehilangan nyawanya. Namun, berbeda dengan Munju yang dielu-elukan media karena keberanian dan sikap elegannya dalam membela sang suami, Hana justru histeris dan menangis hebat melihat kematian itu di depan matanya. Karena itulah, setiap kali berita baik tentang Munju bermunculan, kebencian Hana makin dalam. Apalagi setelah mengetahui Munju melanjutkan perjuangan Junik dengan mencalonkan diri sebagai presiden. Dengan sengaja, Hana memprovokasi Munju. Ia mengatakan akan pindah ke rumah ibu mertua Munju, yaitu Okseon yang merupakan rumah peninggalan Junik. Hana juga mengancam akan membuka ke publik bahwa Junik memiliki anak di luar nikah, serta berniat menghancurkan kehidupan Munju. Ia menambahkan bahwa baik ibu mertua Munju maupun nenek Junik sudah mengetahui hubungan gelapnya dengan Junik termasuk keberadaan anak itu. Bahkan, kalung salib yang selalu dipakai Munju dan dianggap pemberian Junik ternyata dirancang oleh Hana, sebuah bukti bahwa ia benar-benar ingin menghancurkan Munju. Mendengar semua itu, Munju yang marah besar segera meninggalkan rumah Hana dengan langkah gemetar. Tak lama, ia langsung menemui Okseon dan menanyakan kebenaran tentang wanita simpanan Junik. Okseon menanggapinya dengan tenang. Ia mengaku sudah mengurus Hana dan bahkan menyuruhnya pindah ke luar negeri. Namun emosi Munju memuncak. Ia mengatakan seandainya tahu sejak awal, ia pasti sudah menceraikan Junik begitu perselingkuhan itu terjadi. Okseon justru menyarankan agar Munju memanfaatkan situasi ini untuk meraih simpati rakyat, sekaligus memperkuat pencalonannya sebagai presiden. Munju terkejut dengan cara berpikir ibu mertuanya. Ia pun menyatakan akan memutuskan hubungan termasuk kontrak politik yang pernah mereka buat. Ia juga memperingatkan bahwa dirinya menyimpan bukti penggelapan uang Okseon dalam sebuah dis lepas yang disembunyikan di kotak perhiasan pemberian sang mertua. Jika suatu hari ia merasa terpojok oleh ancaman Okseon, bukti itu akan ia gunakan untuk menyerang balik. Selain itu, Munju mendesak agar Okseon segera menyingkirkan Kang Hana. Saat perselisihan memanas, nenek Junik ikut memprovokasi. Ia menuduh Munju egois dan menyinggung cucunya yang kesepian, bahkan bertanya apakah Munju sudah melihat anak dari Junik. Merasa muak, Munju segera menelpon Miji dan meminta agar seluruh warisan yang ditinggalkan Junik disumbangkan. Keputusan itu membuat nenek Junik panik hingga menampar Munju. Seusai kejadian itu, Munju meminta Sanho membawanya ke tempat sepi jauh dari orang-orang yang membuatnya tertekan. Sanho lalu mengajaknya ke padang rumput luas untuk menenangkan pikiran. Di sana Munju mengatakan ingin mencoba sesuatu yang belum pernah ia lakukan, yaitu belajar menembak dengan pistol. Sanho menuruti permintaannya. Meski awalnya tangan Munju gemetar saat pertama kali menarik pelatuk, Sanho dengan sabar membimbingnya. Saat berlatih, Munju merasakan debaran jantung yang berbeda, seolah ia benar-benar memahami maksud Sanho tentang melindungi diri. Ketika kembali ke rumah, tangannya masih kaku karena hentakan pistol. Sanho yang menyadari hal itu pun memijat tangannya agar lebih rileks. Keesokan harinya, Pak I menggelar presentasi, mengajak para pemuda untuk turun ke jalan demi mencegah terjadinya perang. Namun sebagian menolak idenya.
Mereka menuduh Pak Im hanya membual dan berusaha memprovokasi masyarakat. Malamnya beberapa peserta seminar mendatangi Pak Im, memperingatkannya bahwa ia akan dilaporkan sebagai mata-mata. Tak berhenti di situ, mereka menutupi wajah Pak Im dan menghajarnya hingga ia terdesak. Tak lama kemudian, Pak Im segera dibawa ke rumah sakit. Saat itu, Munju datang dan langsung menanyakan apa yang terjadi padanya. Dengan kondisi lemah, Pak Im berpesan bahwa hanya Munju yang bisa menjalankan apa yang ia katakan, sehingga ia harus segera bertindak. Ia menjelaskan bahwa di Beijing sedang terjadi kesepakatan antara Presiden Korea Selatan Choi Kyu-shin dengan Amerika Serikat mengenai serangan ke Korea Utara. Pak Im juga memaparkan 3 tanda yang menjadi sinyal perang akan segera diumumkan. Pertama, pembangunan penghancur bunker untuk menyerang pangkalan bawah tanah Korea Utara yang kini ditimbun di Okinawa. Kedua, keberangkatan kapal selam nuklir strategis Amerika yang berhasil terpantau satelit Rusia. Dan ketiga, evakuasi warga sipil Amerika. Jika saat itu radio militer Amerika memutar lagu Natal Frank Sinatra, maka perang sudah tak terhindarkan. Namun tak lama, beberapa orang datang untuk menangkap Pak Im. Ia tetap menenangkan Munju, mengatakan akan baik-baik saja, dan meminta Munju segera menyampaikan pesannya pada publik. Setelah itu, Miji menelpon Munju dan memintanya segera datang ke kantor. Ia menemukan sesuatu di ponsel kedua milik Junik, yaitu email berisi percakapan antara Junik dengan Anderson Miller. Dari situ, Munju akhirnya memahami awal mula konflik tersebut yang ternyata berawal dari adanya pembelot Korea Utara. 3 orang pembelot memberi informasi bahwa mereka mengetahui keberadaan kapal selam yang diduga milik Korea Utara, bahkan disebut-sebut membawa nuklir. Mendengar hal itu, Amerika panik dan segera melakukan pencarian. Mereka mengklaim telah menemukannya, tetapi Anderson Miller justru meragukan klaim tersebut. Ia menyelidiki lebih lanjut, namun tidak menemukan satupun bukti nyata tentang keberadaan kapal selam itu. Saat mencoba mengkonfirmasi kepada para pembelot, mereka tiba-tiba seolah dipaksa bungkam agar kebenaran tidak terungkap. Ketika Anderson Miller mencoba memberi penjelasan kepada pemerintah Amerika, suaranya diabaikan. Tidak punya pilihan lain, ia pun bergerak sendiri, tapi membutuhkan bantuan Junik sehingga ia menghubunginya. Saat penyelidikan berlangsung, nama Stella Young terus muncul dalam dokumen persetujuan. Menurut Miller, Stella masih berada di Korea. Namun ketika Junik memeriksa paspornya, ternyata tidak ada foto sama sekali, meski tetap bisa digunakan untuk bepergian ke luar negeri. Hal itu membuat mereka semakin curiga. 2 hari setelah mendalami kasus tersebut, Junik akhirnya kehilangan nyawanya. Keesokan harinya, Presiden Korea Selatan berdoa di gereja lalu masuk ke bilik pengakuan dosa. Namun, yang ada di balik bilik ternyata Munju. Munju mendesaknya agar berkata jujur kepada publik. Namun sang ibu presiden menolak, bahkan merobek kertas yang disodorkan Munju. Ia menegaskan Munju tak akan mengerti karena belum pernah berada di posisinya. Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa itu adalah keselamatan terakhir bagi Munju. Usai itu, Munju menemui Duta Besar Cina di Korea Selatan untuk menanyakan sikapnya soal rencana serangan AS. Bukannya panik, Duta Besar justru menegaskan bahwa ia setuju, sama seperti Presiden. Ia juga memperingatkan Munju bahwa meski keras kepala dan cerdas, ia bisa kehilangan nyawanya jika terus ikut campur. Munju dengan tegas menjawab bahwa ia tidak akan mundur, bahkan akan melakukan langkah kecil untuk mencegah perang. Sanho yang menjaga dari dekat mendengar percakapan itu. Setelah itu, Munju melanjutkan kampanye di hadapan rakyat Korea Selatan. Ia menyampaikan pesan Pak Im, memperingatkan bahwa perang besar bisa pecah sebelum fajar, melibatkan Amerika dan Korea Utara. Ia juga menyerukan agar ibu presiden keluar dari persembunyian dan berkata jujur pada publik. Namun sang ibu presiden telah memerintahkan aparat keamanan untuk menyerang Munju dan Sanho. Meski situasi semakin berbahaya, Munju tetap lantang berbicara, bahkan melakukan panggilan video dengan Anderson Miller yang menyatakan bahwa semua itu hanyalah spekulasi AS. Faktanya, Amerika hanya mencari alasan untuk menyerang Korea Utara, bukan demi perdamaian atau penyatuan. Seorang pembelot bahkan mengakui bahwa ia tidak yakin kapal selam itu benar-benar ada. Semua kesaksiannya dipaksa oleh pihak tertentu. Tak lama kemudian, pengumuman darurat dikeluarkan. Listrik di area kampanye dipadamkan, militer bergerak untuk menyergap Munju.
Beruntung Sanho segera menemukan Munju, melarikannya dengan mobil. Meski pembunuh bayaran terus menembak, upaya mereka gagal berkat perlindungan Sanho. Dalam kekacauan itu, Munju dan Sanho melarikan diri lewat jalur laut. Namun, Munju sempat tertembak, sementara Sanho terluka di bagian perut. Meski berdarah, Munju menegaskan dirinya baik-baik saja dan berusaha menekan luka Sanho agar tidak semakin parah. Setelah sampai di tempat aman, Sanho merawat luka Munju dengan menjahitnya, meminta Munju menahan sakit. Setelah itu, ia juga merawat luka dirinya sendiri. Sementara itu, Ibu Presiden akhirnya muncul di hadapan publik melalui konferensi pers. Ia mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi oleh Munju, membenarkan serangan Amerika ke Korea Utara, dan meyakinkan semuanya akan ditangani pemerintah. Namun tak lama, berita wawancara Anderson Miller tersebar, membuat publik Amerika panik. Pemerintah Amerika tetap ngotot menyerang Korea Utara malam itu juga. Di sisi lain, Munju dan Sanho bersembunyi di pondok terpencil di hutan. Saat Munju kesulitan menyalakan shower karena tangannya terluka, Sanho membantunya mencuci rambut. Dari situ, perasaan Munju mulai luluh terhadap Sanho. Sementara itu, jet tempur dan kapal perang Amerika bergerak menuju semenanjung Korea. Munju lalu meminta Sanho kembali mengajarinya menembak. Kali ini ia berhasil menguasai teknik dengan baik. Setelah latihan mereka makan bersama. Untuk pertama kalinya sejak lama, Munju kembali berselera makan. Ia bercerita bahwa dulu sempat mengandung anak laki-laki, dan saat itu sangat menyukai buah persik. Ia mengaku sempat membayangkan dirinya berada di rumah Kang Hana, melihat foto bersama anak yang memanggilnya ibu. Setelah makan malam, Munju bertanya pada Sanho, apa yang akan ia lakukan jika perang pecah. Sanho menjawab bahwa ia hanya ingin bersama orang yang dicintainya. Munju balik bertanya tentang nenek Sanho di Korea Utara, namun Sanho menegaskan bahwa kini ia hanya ingin melindungi Munju. Jawaban itu membuat Munju luluh. Ia merebahkan kepala di bahu Sanho, lalu mereka berciuman. Tak lama, Radio Amerika Serikat memutar lagu Natal Frank Sinatra, tanda bahwa perang resmi pecah di semenanjung Korea. Sementara itu, Okseon terlihat berkemas bersama anak laki-laki Hana, meski tujuan mereka belum jelas. Di saat bersamaan, sebuah kapal tempur di semenanjung Korea diluncurkan dan peringatan darurat berbunyi di seluruh Korea Selatan. Pesawat intai Amerika tiba di semenanjung Korea, bersamaan dengan radio militer Amerika yang menyiarkan lagu Natal Frank Sinatra. Namun, pesawat intai tersebut dicegat dan ditembak jatuh saat mencoba menyerang Korea Utara. Di sisi lain, Munju yang mulai jatuh hati pada Sanho mengingat pertemuan mereka. Keduanya akhirnya tidur bersama dan berencana meninggalkan Korea untuk memulai hidup baru di luar negeri. Mereka membayangkan tinggal di gurun Gobi jauh dari keluarga. Dalam obrolan intim, Munju mengenang ibunya yang berjuang sendiri setelah ditinggal ayahnya. Meski pernah kabur ke Amerika, baginya rumah sejati hanyalah Korea. Karena itu, ia ingin menghentikan perang, walau kembali merasa gagal melindungi negerinya. Sementara itu, pemerintah Amerika cemas setelah Korea Utara memperkenalkan kapal selam nuklir yang tak terduga. Presiden Korea Selatan Chae Kyu-shin juga menyaksikan berita keberhasilan Korea Utara menembak jatuh pesawat AS. Amerika menegaskan tak akan mundur, bahkan Presiden Amerika meminta Chae Kyu-shin menyingkirkan Munju karena dianggap mengacaukan rencana mereka. Chae Kyu-shin kemudian memberi klarifikasi dalam konferensi pers bahwa pesawat Amerika hanya menjalankan misi rutin sebelum ditembak rudal Korea Utara. Ia juga mengumumkan status siaga pertahanan Korea Selatan dicabut agar rakyat beraktivitas normal. Munju dan Sanho yang menonton berita itu merasa setidaknya perang berhasil dicegah meski situasi belum benar-benar aman. Munju masih melihat kecemasan di wajah Presiden Kyu-shin. Di Gedung Biru, Kyu-shin menerima laporan dari Woon Hak bahwa popularitas Munju meningkat, membuat rakyat meragukan pemerintah. Kesal dengan kondisi itu, Kyu-shin memberi isyarat agar Woon Hak menyingkirkan Munju. Woon Hak mengaku sudah lama menyiapkan rencana untuk menjatuhkannya. Di tempat lain, Munju menerima kabar dari Miji bahwa Chang Hae sudah sadar. Saat video call, Chang Hae mengungkap sebelum kecelakaan ia sempat membuka ponsel Junik dan menemukan video pelantikan tentara Korea Utara, menunjukkan bahwa Junik adalah mata-mata. Chang Hae mencoba bertemu pengirim pesan misterius di ponsel itu, tapi ia malah mengalami kecelakaan di terowongan Seonggwang,
tempat yang ternyata dekat dengan rumah Kang Hana di Hyorimdong. Sementara itu, Kang Hana kini tinggal bersama ibu mertua Munju Okseon dan nenek Junik. Ia bahagia melihat putranya bermain dengan keluarga Junik, meski tak mendapat hati suaminya. Okseon menenangkannya dengan berkata bahwa ia sudah mendapat semua yang diinginkan. Namun muncul kecurigaan ketika Okseon memindahkan pakaian anak Hana dengan alasan sirine perang. Kembali ke Munju dan Sanho, mereka mulai menduga bahwa Stella yang mereka cari sebenarnya adalah Kang Hana. Petunjuknya berasal dari tempat-tempat yang Hana kunjungi bersama putranya yang sesuai dengan catatan impor atas nama Stella Yong. Nomor telepon Stella yang mereka dapat pun ternyata sama dengan nomor yang dimiliki Junik. Di sisi lain nenek Junik bahagia bersama cucunya, membuat Hana memuji kasih sayang Okseon. Dari neneknya, Hana tahu bahwa Junik bukan anak kandung Okseon, melainkan anak perempuan simpanan ayahnya. Okseon membesarkannya dengan penuh kasih sayang, tetapi menegaskan bahwa Junik tak boleh tahu kenyataan itu. Sanho memesan truk untuk membawa dirinya dan Munju menuju Mongolia. Namun Munju gelisah teringat ucapan terakhir Junik sebelum meninggal. Ia merasa Junik sebenarnya sedang mencari kebenaran dan dipaksa menjadi mata-mata oleh pihak yang mengatur perang. Sanho yang cemburu mendengar hal itu meminta Munju berhenti memikirkan Junik dan segera meninggalkan Korea. Tak lama Miji menelpon dan memperingatkan bahwa tempat persembunyian mereka telah disadap. Berita televisi kemudian menyiarkan skandal tentang Munju dan Sanho, bahkan menyebarkan rekaman percakapan pribadi mereka. Kang Hana merasa puas melihat Munju dipermalukan. Sementara Okseon tertawa dan memerintahkan seseorang mengumpulkan respons media terkait kabar itu. Panik dengan situasi tersebut, Sanho mencari alat pelacak di rumah namun tak menemukannya. Munju menenangkannya dan menegaskan ia akan ikut Sanho meninggalkan Korea. Namun rencana gagal karena badai membatalkan pelayaran menuju Mongolia. Kesal, Sanho mengambil pistol dan peralatan tempur, lalu bergegas ke suatu tempat. Ia melarang Munju ikut dan hanya memintanya berkemas, memberi senjata agar Munju bisa menjaga diri. Sementara itu, elektabilitas Munju anjlok akibat skandal. Nenek Junik bahkan menghina Munju sebagai jalang, membuat Okseon jengkel dan menyuruhnya pergi. Saat mendengar rekaman pribadinya, Munju menemukan petunjuk. Kalung Sanho ternyata disusupi alat perekam olehnya sendiri. Sanho kemudian menemui rekannya Valkyrie yang ternyata juga memasang alat sadap di pondok persembunyian. Mereka bertengkar sengit karena Sanho merasa ada pihak ketiga yang ikut menyadap. Valkyrie mengaku tak tahu siapa pelakunya. Perkelahian itu terdengar oleh Munju dari dalam pondok. Tak lama, pasukan yang dipimpin Direktur Won Hak menyerbu Sanho atas tuduhan spionase. Won Hak menuduh Sanho bekerja untuk Kim Han Sang melalui perusahaan Cheonil di Makau dan menyewa Sanho hanya untuk menyingkirkan Munju. Ia bahkan memprovokasi Sanho dengan mengatakan bahwa membuat Munju jatuh cinta hanyalah bagian dari rencana menjatuhkannya. Munju yang mendengar hal itu hancur hati. Sanho marah dan menyandra salah satu pengawal, tetapi Won Hak terus menekan dengan menyebut nenek Sanho ada di tangan mereka. Ia juga tahu rencana Sanho Munju ke Mongolia, di mana Munju akan ditangkap sementara Sanho diberi kebebasan kembali ke Korea Utara. Sanho yang terdesak kemudian menyerah dan naik kapal sesuai instruksi Won Hak. Saat kalungnya terjatuh, ia baru menyadari ada alat sadap dari Munju. Kecewa dan merasa dikhianati, Munju meninggalkan pondok. Sementara itu, Sanho melawan saat dikawal di lift dan berhasil kabur. Ia kembali ke pondok tetapi Munju sudah pergi. Munju yang melarikan diri masuk ke hutan hingga terjatuh ke jurang. Ia bangkit meski terluka, mendengar suara Sanho, namun terus menghindar. Sampai di tebing, ia turun lalu jatuh ke tanah, menangis putus asa karena merasa kembali dikhianati. Tak lama, ia menerima pesan misterius yang mengabarkan kebenaran tentang kapal selam nuklir Korea Utara. Saat bertanya siapa pengirimnya, ia diminta datang ke pelabuhan Gyeomseol untuk mengetahui jawabannya. Sanho kembali berhadapan dengan salah satu rekannya dari kelompok Valkyrie yang berusaha melarikan diri, namun berhasil dicegah olehnya. Dengan menodongkan pistol, Sanho memaksanya untuk menyelidiki identitas Stella Yang. Di sisi lain, Anderson melakukan panggilan video dengan Munju terkait video kapal selam yang sebelumnya dikirim seseorang misterius ke ponsel Junik, kini berada di tangan Munju. Anderson terkejut, karena kapal itu sama dengan yang selama ini ia curigai, meski berbeda dari laporan resmi. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya ada dua kapal selam, satu yang telah dimodifikasi,
sementara kapal selam nuklir asli disembunyikan di lokasi yang belum diketahui. Sementara itu, pemerintah Amerika menegaskan sikap mereka, benar atau tidaknya kabar tentang kapal selam, perang tetap harus dilanjutkan. Mereka merasa tidak bisa mundur setelah sebelumnya menyatakan siap berperang. Rasa penasaran membuat Munju ingin mengungkap siapa sebenarnya Stella Young demi membersihkan namanya. Ia menerima pesan lokasi dari pengirim misterius yang menjanjikan jawaban, meski Miji memperingatkannya agar tidak menuruti undangan itu. Munju bersikeras meminta Chang He menemaninya ke pelabuhan. Setibanya di sana, Chang He memeriksa area sekitar, sementara Munju merasa ada yang mengikutinya. Benar saja, ia menemukan Sanho. Amarah Munju memuncak, ia menegaskan sudah tidak membutuhkan Sanho lagi karena kekecewaannya. Namun Sanho dengan tenang, menyatakan justru dialah yang sangat membutuhkan Munju. Meski begitu Munju tetap mengusir Sanho dengan mengarahkan pistol, memperingatkan agar tidak lagi mencarinya. Setelah itu, Munju pergi meninggalkan Sanho. Dalam perjalanan pulang, Chang He sempat mengakui bahwa awalnya ia mencurigai Sanho, tetapi setelah menyelidikinya, ia yakin Sanho tulus melindungi Munju. Namun Munju enggan membahasnya, bahkan meminta Chang He menepikan mobil karena merasa mual. Saat itu, tanpa sepengetahuan Munju, Sanho telah menyelipkan sebuah ponsel ke dalam sakunya agar bisa menghubunginya. Sementara itu, Sanho mulai menggali identitas Stella Young, mencurigai keterkaitan dengan Kang Hana. Ia menelusuri masa lalu Hana untuk memastikan kebenarannya. Di sisi lain, Hana bersiap tampil di depan publik dengan membawa beberapa barang, termasuk pena dan pil beracun. Pada saat bersamaan, Miji mendapat kabar dari Jose Kim, pengacara perusahaan Shift Holdings di Argentina. Ia akhirnya mempertemukan Jose Kim dengan Munju. Jose menjelaskan bahwa 5 tahun lalu, Junik sempat mendirikan 4 perusahaan cangkang di Argentina yang kini berkembang besar dengan nilai kekayaan mencapai 2 triliun won. Jose mengaku datang ke Korea karena mendengar berita tentang kematian Junik, serta ingin bertemu dengan istrinya Seo Munju untuk membicarakan warisan. Namun ia menyebutkan bahwa perwakilan Junik di sana justru adalah seseorang bernama Stella Young. Hana kemudian muncul di media, menuduh Munju dan Sanho bekerja sama serta menjadi penyebab kematian Junik. Ia mengaku memiliki bukti kuat dan siap diproses hukum. Sementara itu, anak Hana yang mencari ibunya justru ditenangkan oleh neneknya Okseon. Jose Kim menawarkan bantuan untuk mengurus harta kekayaan Junik di Argentina. Munju menyetujuinya dengan syarat profesional, menjanjikan komisi 5% dari total aset, serta meminta semua catatan transaksi antara Junik dan Stella Young. Sanho yang terus membuntuti Hana akhirnya menemuinya di rumah lama. Ia menuding Hana sebagai Stella Young, namun Hana mengelak. Sanho kemudian menguji kebenarannya dan menemukan bahwa Hana bukanlah Stella yang asli, karena saat tanda tangan pembelian kapal selam dilakukan, Hana terbukti berada di Korea. Bahkan Junik semasa hidupnya pun sempat mencurigainya. Hana yang terpojok mencoba diri dengan racun, tapi berhasil digagalkan. Dalam perkelahian itu, ia bahkan berusaha meracuni Sanho, namun gagal. Sanho menekannya untuk jujur dan menawarkan perlindungan jika Hana mau bekerja sama. Sementara itu, Chang He mengaku pada Munju bahwa ia pernah diperintah ibu mertuanya, Okseon, untuk diam-diam menyelidikinya. Ia bahkan sempat menerima jam tangan mewah darinya. Namun Munju memaafkan Chang He karena ia berterus terang. Sanho diam-diam mendatangi rumah sakit tempat Won Hak dirawat. Ia mengancamnya, menuntut penjelasan mengapa Munju dituduh mata-mata. Won Hak mengaku bahwa Munju dianggap penghalang perang, sehingga harus disingkirkan. Menurutnya, meski isu kapal selam palsu, perang tetap harus digulirkan. Di sisi lain, Miji menawarkan kapal untuk membawa Munju keluar dari Korea. Namun Munju menolak karena masih banyak hal yang harus diselesaikannya. Ia lalu mendengar kabar bahwa Pak Im telah dibebaskan dan ingin menemuinya. Saat bertemu, Munju sempat mengajak Pak Im kabur bersama, namun ditolak. Ia kemudian memaksa dengan menodongkan pistol, membawa Pak Im ke tebing, dan menuntut pengakuan. Akhirnya Pak Im mengaku selama ini hanya memanfaatkan Junik dan Munju, bahkan menyebarkan bukti palsu untuk menuduh Junik sebagai mata-mata. Ia juga mengaku sebagai orang yang meninggalkan nomor telepon pada kertas putih di setiap korban pembunuhan. Pak Im juga tahu tentang ayah Munju yang dicap pengkhianat, penyebab keluarganya pindah ke Amerika. Namun Munju menolak mempercayai sepenuhnya. Saat Pak Im mencoba menyerang, Sanho datang tepat waktu, menembaknya di dekat telinga lalu memaksa menghubungi pihak yang memberi perintah. Sanho dan Munju kemudian menyusun rencana, menggunakan Pak Im sebagai umpan untuk memancing dalang sebenarnya di pelabuhan. Saat eksekusi muncullah Okseon bersama Hana.
Okseon memperingatkan bahwa Hana adalah penembak handal yang bisa menewaskan Munju dalam sekejap. Namun ketika diminta menembak, Hana justru berbalik mengarahkan senjatanya pada Okseon. Ketegangan bertambah saat Won Hak tiba bersama pasukan, memerintahkan agar semua bersenjata dianggap mata-mata dan dibunuh. Sanho segera bertindak cepat, menyelamatkan Munju hingga mereka terpaksa melompat ke laut. Meski dalam keadaan genting, Sanho dan Munju berhasil selamat. Saat keduanya menatap satu sama lain, perasaan yang terpendam akhirnya pecah dan mereka berdua pun berciuman. Unhak ternyata telah menyiapkan penangkapan terhadap Sanho dan Munju. Namun operasi itu meleset, yang tertangkap justru Miji beserta awak kapalnya. Sementara itu Munju dan Sanho berhasil melarikan diri dan memutar arah, karena identitas mereka sudah diburu dari segala penjuru. Pak Im dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ia tampak sangat santai, karena yakin dirinya aman. Di tempat yang sama, Miji diinterogasi terkait transaksi mencurigakan sebesar 50 juta won ke rekening Korea Utara, sesuatu yang sama sekali tidak ia ketahui. Di sisi lain, Junsang telah kembali ke Korea, sementara Munju dan Sanho bersembunyi di tempat aman tanpa risiko penyadapan. Dalam persembunyian, Sanho menceritakan awal mula dirinya melindungi Munju, bahkan sebelum mengetahui siapa kliennya. Munju pun mengungkapkan bahwa ia tak menyesal rekaman kebersamaan mereka tersebar luas. Keduanya saling membuka perasaan, dan Sanho bersumpah akan melindungi Munju apapun risikonya. Di tengah pelukan itu, Munju teringat ucapan mendiang suaminya Junik tentang buah peach yang kini ia sadari sebagai simbol anak mereka yang telah tiada. Munju dan Sanho kemudian mengunjungi kuil tempat abu anaknya disemayamkan. Biksu di sana telah menunggu dan menyerahkan sebuah flash disk titipan Junik. Junik merasa bersalah karena menyimpan rahasia itu terlalu lama dan berniat menceraikan Munju, karena merasa tak lagi pantas menjadi suaminya. Dalam flash disk tersebut tersimpan rahasia besar dan transaksi mencurigakan yang melibatkan ibunya sendiri Okseon. Junik meminta Munju menggunakan bukti itu untuk melindungi dirinya. Setelah mengetahui isinya, Munju meminta bantuan Sanho untuk membongkarnya. Sementara itu, ibu presiden mulai membenci Unhak karena telah memfitnah Munju sebagai pembunuh suaminya. Okseon sendiri sibuk mencari Hana dan cucunya, yang ternyata disembunyikan Munju dan Sanho di tempat aman. Setelah menganggap Pak Im tak berguna, Okseon menghabisinya. Tindakan itu langsung diusut oleh Yu Unhak. Awalnya Okseon berpura-pura tak tahu, namun Unhak telah mengetahui bahwa dialah dalam kematian Junik, termasuk rekayasa panggilan dari Korea Utara, informasi yang ia peroleh dari Junsang. Unhak mengajak Okseon bekerja sama demi kepentingan bersama. Okseon menyetujui, dengan syarat Munju harus ditangkap lebih dulu. Okseon kemudian menemui Junsang yang mempertanyakan kematian kakaknya. Okseon menegaskan bahwa ia hanya memiliki satu anak Junsang, dan memintanya berhenti bertanya. Di sisi lain, Munju dan timnya bertemu Anderson Miller untuk membahas isi flash disk. Terungkap bahwa Okseon adalah sosok licik yang memanipulasi Amerika agar memasok senjata ke Korea Utara, memfasilitasi perang dari dua sisi. Chang-hee lalu memberi kabar bahwa Miji dibebaskan karena tak terbukti bersalah. Namun saat hendak dijemput, Miji ditabrak orang tak dikenal hingga kritis. Munju yakin ini ulah Okseon. Chang-hee juga menemukan fakta bahwa Okseon mengancam Miji untuk membawa Hana dalam 1 jam, atau nyawanya akan dihabisi. Munju segera memperingatkan Hana agar kabur bersama anaknya. Namun Hana menyatakan bahwa Munju tak akan mampu menghentikan perang besar, karena Raja Idisha berencana menyerang Amerika dengan nuklir yang dibeli dari Korea Utara. Ancaman itu mengguncang Amerika dan Presiden Korea Selatan. Che Kyung-sin diam-diam meminta pertemuan dengan Munju tanpa sepengetahuan Unhak. Hana dan anaknya bersiap kabur ke Australia. Sebelum pergi, Hana mengaku bahwa kalungnya hanyalah replika. Ia membelinya karena cemburu pada Munju yang menerima kalung asli dari Junik. Setelah Hana dan anaknya pergi bersama Sanho, Munju meminta Andersen membekukan rekening Korea Utara agar dana Raja Idisha tak bisa ditransfer. Munju lalu bergerak menemui Okseon. Ia juga meminta Sanho setelah memastikan Hana aman untuk menemui ibu presiden. Munju sadar ia harus ikut mengejar kapal selam nuklir yang diincar Okseon demi mencegah perang. Saat bertemu Okseon, sang mertua kecewa karena Munju tak membawa Hana. Munju menenangkan Okseon dengan mengatakan bahwa Hana telah melepaskan seluruh hak warisan. Seluruh harta Junik kini milik Okseon dan Junsang. Okseon pun setuju dan mengajak Munju ikut bersamanya.
dengan rencana menahan Munju dan memaksanya mengaku ke publik sebagai pembunuh Junik demi memastikan Ok-seon mendapatkan segalanya. Setelah Ok-seon menaiki helikopter, Munju dibawa dengan mobil hingga tiba di kapal yang akan ditumpangi Ok-seon untuk mengejar kapal selam bermuatan nuklir. Namun di sanalah Munju justru dijebak. Atas perintah Ok-seon, anak buahnya menyiksa Munju dengan pukulan bertubi-tubi. Junsang sebenarnya menentang tindakan ibunya, tetapi Ok-seon memaksanya diam dengan janji bahwa seluruh harta akan diwariskan kepada Junsang. Munju kemudian dipanggil oleh Junsang karena Ok-seon ingin berbicara. Munju berusaha menyadarkannya, namun Junsang justru marah menampar Munju dan menegaskan bahwa Munju tidak memahami apapun. Di hadapan Munju, Ok-seon akhirnya menceritakan masa lalunya. Bagaimana ia bertahan hidup saat suaminya terjerat korupsi besar. Ia mendekati para petinggi, mengumpulkan rahasia dan kelemahan mereka, lalu menggunakannya sebagai alat ancaman. Ia juga menjalin hubungan dengan Amerika Serikat untuk mendapat perlindungan, yang membuat posisinya selalu aman. Dari sanalah ambisinya tumbuh, memiliki kapal selam nuklir. Ok-seon lalu bekerja sama dengan Raja Idisha, menawarkan kapal selam milik Korea Utara, agar dapat digunakan untuk menekan Amerika. Dialah dalang yang mengadu domba negara-negara besar. Sementara itu, Sanho menyusup ke rumah Eun-hak untuk memasang bahan peledak, lalu mengancam Eun-hak secara langsung. Ia menggunakan Eun-hak sebagai umpan agar ibu presiden mau keluar menemuinya. Untuk membuktikan ancamannya bukan gertakan, Sanho meledakkan rumah Eun-hak sebagai percobaan. Akhirnya ibu presiden bersedia bertemu Sanho. Dalam pertemuan itu, Sanho mengingatkan peristiwa tahun 2007. Meski bom di tubuh Eun-hak telah dilepas, Eun-hak justru membalas dengan kejam mengungkap bahwa ia telah membunuh nenek Sanho karena Sanho memilih Munju. Ibu presiden kemudian kembali menemui Sanho untuk mendengar penjelasan lengkap. Ia mengungkap bahwa tahun 2007 adalah momen damai, ketika Amerika, Korea Utara, Korea Selatan, dan Raja Idisha menandatangani gencatan senjata berkat kerjasama dirinya dan Munju. Kini perdamaian itu runtuh karena ulah Ok-seon. Ketika Eun-hak mencoba menghalangi, ibu presiden justru menilai Eun-hak mencurigakan terutama setelah memfitnah Munju, hingga akhirnya Eun-hak ditangkap. Di sisi lain, Ok-seon mengungkap rencana terakhirnya pada Munju. Ia memiliki koper cadangan untuk peluncuran nuklir. Ia yakin Raja Idisha tak akan berani menekan tombol, sehingga Ok-seon sendiri yang akan menembakkan rudal dan membuat dunia percaya bahwa Idisha adalah pelakunya. Sementara itu, Andersen Miller berusaha membekukan rekening Korea Utara agar dana tak bisa ditransfer ke Raja Idisha. Upayanya nyaris gagal karena ia dikepung dan ditangkap. Namun setelah menjelaskan temuannya kepada Presiden Amerika Serikat dan memohon agar rekening Korea Utara dibekukan demi mencegah perang, permintaan Andersen akhirnya dikabulkan. Kisah beralih ke masa lalu Ok-seon. Sejak kecil, ia menyimpan dendam pada orang-orang yang menindasnya. Luka itu membentuk ambisinya, menjadi sosok paling kuat yang mampu mengendalikan segalanya. Nasib 4 negara tak pernah ia pedulikan, yang penting ia diuntungkan dan tetap berada di luar jerat. Di tengah rencananya, Junsang tiba-tiba menangkap ibunya sendiri atas dugaan pembunuhan kakaknya serta aliran dana ilegal. Ok-seon sempat menggunakan identitas palsu Yomiji, namun tetap tenang. Ia tahu Junsang telah lama mencurigainya dan memasang penyadap di rumah mereka. Meski begitu, Ok-seon memerintahkan anak buahnya menangkap Munju dan Junsang. Keduanya berhasil melarikan diri di tengah kepungan, sementara Ok-seon memerintahkan pasukannya menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Munju dan Junsang berusaha menuju ruang kontrol untuk menghentikan segalanya. Namun Junsang tertembak di kaki. Sebelum berpisah, ia memberikan kunci pada Munju dan memintanya menghubungi Presiden Korea Utara agar kapal selam nuklir segera diputar balik. Di saat yang sama, Ibu Presiden memberitahu Sanho lokasi Munju agar ia bisa menyelamatkannya. Munju dan Sanho akhirnya bertemu, bersembunyi sejenak dari kejaran, dan di tengah ketegangan itu mereka kembali berciuman, seolah menenangkan ketakutan yang tersisa. Keduanya lalu melanjutkan misi menuju ruang kontrol. Munju menghubungi Kim Han-sang dan meminta bantuan. Han-sang mengungkap fakta krusial, koper di tangan Ok-seon adalah kunci utama. Jika tombol ditekan, sinyal nuklir akan terkirim dan perang tak terelakkan. Satu-satunya cara adalah merebut koper sebelum Ok-seon melarikan diri. Munju terhalang dan diserang anak buah Ok-seon, namun Sanho terus melindunginya. Sayangnya, Ok-seon sudah lebih dulu membuka koper dan memasukkan sandi. Saat Sanho menembak tangannya, Ok-seon tetap tak menyerah. Ia mencabut kunci dan melemparkannya ke laut, lalu mengakhiri hidupnya sendiri.
Munju dan Sanho kembali ke ruang kontrol untuk mencari kunci cadangan. Mereka menemukannya, namun tak mengetahui sandinya. Hansang mengungkap bahwa sandi ada pada Raja Idisha. Saat Raja Idisha menghubungi Munju dan memberikan kode, mereka berhasil menghentikan peluncuran. Kapal selam berbalik arah, namun bom di kapal justru aktif. Sanho mengunci diri di dalam ruang mesin dan memaksa Munju pergi, berniat menjinakkan bom seorang diri. Meski Munju ingin tetap bersamanya, ia akhirnya pergi mencari teknisi. Namun kenyataannya, Sanho berbohong, Munju dipaksa naik skoci dan meninggalkan kapal. Tak lama kemudian, kapal itu meledak. Keesokan harinya, dunia mendapat kabar damai, Amerika Serikat dan Raja Idisha berdamai. Munju harus membayar harga mahal. Ia dikeluarkan dari partai dan digugurkan dari pencalonan presiden. Ia mengakui hubungannya dengan Sanho di depan media, berdamai dengan ibu presiden, dan saling berterima kasih atas perjuangan mereka. Munju kemudian diutus ke Amerika Serikat untuk misi perdamaian. Di sana, ia bertemu Anderson Miller. Bersama mereka berhasil mendamaikan 4 negara, Amerika, Korea Utara, Korea Selatan, dan Idisha. Dan hal itu membuat namanya kembali memenuhi pemberitaan. Suatu hari, ibu presiden menelepon Munju dan memintanya maju menggantikan dirinya setelah masa jabatan berakhir. Awalnya Munju menolak, namun akhirnya berjanji akan mempertimbangkannya. Di sisi lain Sanho ternyata masih hidup. Ia mengubur kalung Munju, memilih menghilang agar tak menjadi penghalang bagi masa depan dan karir Munju. Setelah merenung, Munju akhirnya menerima tawaran itu dan bersiap maju sebagai calon presiden Korea Selatan ke-22. 22대 대한민국 대통령 선거 출마를 선언하기 위해